Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian bisa melanjutkan pada kajian ilmu faraid atau ilmu waris pada sesi yang kedua ini, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nasa. Belajarlah kamu sekalian ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah dia kepada orang lain. Semoga kita sekalian dikaruniai kesehatan, semoga kita sekalian dikaruniai kesehatan jasmani maupun rohani, serta pemahaman ilmu faraid ini dan bisa mengamalkannya untuk diri sendiri, keluarga, serta untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat. Ikhwanul muslimin wal muslimat, pada sesi kedua ini kami akan menitik beratkan pada dasar-dasar hukum nas, baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai dorongan untuk lebih meyakini bahwa hukum waris ini adalah betul-betul mutawatir karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kami mulai dari surat An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Lirrijali, bagi laki-laki, nasibun mempunyai bagian mimma tarakal walidani dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabuna dan saudara-saudara dekat. Walin nisa'i, dan bagi perempuan-perempuan pun nasibun punya bagian mimma tarakal walidani dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabuna dan saudara-saudara dekat, mimma qalla dari harta yang sedikit, minhu daripadanya, au katsura ataupun banyak. Artinya sedikit ataupun banyak, kalau itu adalah hak warisan maka harus dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasiban, suatu ketentuan, suatu bagian, mafrudon yang sudah ditentukan. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian-bagian itu sudah ada ketentuan-ketentuannya masing-masing. Kemudian hadis ayat yang berikutnya yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata, dan apabila hadir al-qismata, waktu pembagian, ulul qurba, saudara-saudara dekat. Jadi waktu ada pembagian, kemudian saudara dekat itu ada yang hadir. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, farzuquhum, maka berilah mereka tu rizki minhu dari harta yang akan dibagikan. Jadi sebaiknya dialokasikan dulu kepada mereka itu berapa bagian yang harus diberikan kepada mereka. Apakah 2%, 10% dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan.
farzuquhum minhu wa qulu, dan berkatalah lahum kepada mereka qawlan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Kemudian ayat yang ke-9, wal yakhsha, dan hendaklah takut alladzina law taraku, orang-orang yang apabila mereka itu meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, zuriatan, keturunan. Harus takut, harus was-was manakala nanti meninggalkan keluarga ataupun anak cucu diafan yang lemah. Khaufu, mereka takut, alaihim, atas mereka. Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka itu berkata qaulan sadida, dengan perkataan yang benar. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ayat yang ke-10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, yang berkaitan dengan harta anak yatim, untuk menghindari jangan sampai kita makan hak anak yatim. Karena biasanya atau tidak sedikit kasus-kasus waris ini ada kaitan dengan anak-anak yatim. Innalladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang makan amwalal yatama, harta-harta anak-anak yatim, zulman, dengan aniaya, dengan zalim. Artinya makan dengan tidak sesuai dengan ketentuan, atau makan dengan seenaknya saja tanpa mengikuti pada suatu aturan, itu namanya adalah zalim. Innama, hanyalah, yakuluna, mereka itu makan fi butunihim, di perut-perut mereka, naron, api neraka. Nauzubillah. Di manakala seseorang itu makan harta anak yatim dengan zalim, maka sama halnya dia itu makan api neraka di dalam perutnya. Wa yaslauna, dan mereka akan ditempatkan sa'iron, di neraka sa'ir. Nauzubillah. Ini adalah kaitan dengan harta peninggalan untuk atau bagian anak-anak yatim, memang harus hati-hati. Kemudian ayat yang berikutnya mulai pada ayat yang berkaitan dengan bagian-bagian, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikum, Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan atau mewanti-wanti. Dalam tafsir disebutkan yusikum itu bermakna aujabakum atau au syara'alakum, bahwa Allah mensyariatkan kepada kamu sekalian. Fi auladikum, tentang masalah anak-anak kamu sekalian, lizakari, bagi seorang anak laki-laki, mislu hazil unsayani, bagiannya adalah 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan, dan jika adalah terdiri dari perempuan-perempuan semuanya, fauqasnataini, di atas 2, tetapi maksudnya adalah 2 ke atas. Dalam hadis disebutkan maksudnya fauqasnataini adalah 2 ke atas. Falahunna, maka bagi mereka sulusa, mendapat 2/3. Jadi manakala anaknya itu perempuan saja, tidak ada yang laki-laki, maka bagiannya, manakala itu adalah 2 orang atau lebih anak perempuan tersebut, tidak ada yang laki-laki, maka bagiannya adalah 2/3. Ma taroka, dari harta yang ia tinggalkan, dari harta mutlak milik almarhum ataupun almarhumah, mutlak miliknya. Wa in kanat wahidatan, maka jika anak perempuannya itu hanya tunggal atau 1 saja, tidak ada yang laki-laki. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, maka bagi seorang anak perempuan tadi bagiannya adalah setengah. Kemudian wali abawaihi, dan bagi ibu bapaknya, bagi ibu bapak si mati, likul liwahidin, masing-masing minhuma, dari keduanya, asudusu, mempunyai bagian 1/6. Mimma taroka, dari harta yang ia tinggalkan, ingkana lahu waladun, apabila si mati tadi mempunyai anak atau mempunyai cucu. Jadi bagi ibu bapak mempunyai bagian 1/6 manakala yang meninggal atau almarhum ataupun almarhumah itu mempunyai anak atau mempunyai cucu. Fa illam yakun, maka apabila tidak punya anak atau tidak punya cucu almarhum tersebut, lahu, baginya waladun. Fa illam yakun lahu waladun, maka jika
yang meninggal tadi tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu, wawarisahu, sedangkan yang mewarisinya abawahu, kedua ibu bapaknya. Fali ummi, maka bagi ibunya asulusu, mempunyai bagian sepertiga. Jadi kalau si mati tadi atau almarhum almarhumah tadi tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagian ibu adalah sepertiga, sedangkan sisa dari sepertiga itu untuk bapaknya. Jadi tetap pembagiannya adalah 1:2. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika apabila almarhum ataupun almarhumah tadi mempunyai beberapa saudara, baik saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, fali ummihi, maka bagi ibunya asudusu, mempunyai bagian 1/6. Jadi kalau tidak punya anak, tidak punya cucu, maka bagian ibu adalah 1/3, bagian bapak adalah sisanya. Manakala tidak punya, manakala punya anak, punya cucu, maka bagian ibu dan bapak masing-masing 1/6. Kemudian mimba diwasiatin fa in kana lahu ikhwatun, begitu juga manakala ada beberapa saudara, fali ummihi, maka bagi ibunya asudusu, mempunyai bagian 1/6. Mimba diwasiatin, setelah diberikan wasiatnya, yusi, yang ia wasiatkan, biha padanya, audainin, atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Aba hukum, bapak-bapak kamu sekalian, wa bena hukum, dan anak-anak kamu sekalian, la tadruna, kamu sekalian tidak mengetahui, ayuhum, siapa di antara mereka, akrobu, yang lebih dekat, lakum, bagi kamu sekalian, naf'an, kemanfaatannya. Kita tidak tahu, maka Allah tentukan bagian-bagian tadi, karena Allah maha mengetahui segalanya. Faridotan, kefarduan ini minallahi, dari Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, kana, adalah haliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan bagian-bagian. Semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman bagi kita sekalian dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Cukup sekian dalam sesi yang kedua ini. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.